Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran fisika kali ini bersama Ibu Tami. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai hambatan. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang kuat arus dan tegangan, sekarang waktunya adalah hambatan. Oke, tujuan dari video ini adalah diharapkan ketika kalian selesai menonton video ini, kalian dapat menjelaskan pengertian dari hambatan, dapat menghitung besar hambatan kawat penghantar, dan yang terakhir dapat menentukan jenis rangkaian dari hambatan tersebut. Oke, apa sih hambatan itu? Nah, hambatan itu seperti namanya, hambatan berarti dia menghambat. Hambatan adalah kemampuan suatu benda atau bahan yang menghambat atau mencegah aliran dari suatu arus listrik. Seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat hambatan itu, contohnya seperti pada gambar ini. Nah, di gambar ini itu namanya hambatan resistor. Bentuknya ini sangat kecil, kemudian dibeda-bedakan dengan berbagai macam warna. Nah, warnanya ini memiliki arti nilai dari besar hambatan di setiap resistor ini. Ada yang 1 kilo ohm, ada yang 10 ohm, dan lain-lain. Oke. Yang harus kita ketahui ketika membahas tentang hambatan itu sendiri, yaitu yang pertama adalah satuannya. Satuannya dari hambatan itu adalah ohm, atau simbolnya bisa dilihat seperti pada gambar ini. Nah, kalau digambar dia seperti sepatu kuda. Ingat ya, satuannya ohm bukan tante. Kemudian simbolnya itu adalah huruf R besar, diambil dari kata resistansi. Resistansi itu apa? Resistansi itu adalah hambatan. Nah, lambangnya itu adalah ini, sesuatu yang bergerigi seperti ini. Nah, contohnya ini seperti pada rangkaian yang Ibu gambar, ada baterai, ada sumber tegangan, dan ada hambatan. Pokoknya yang gambarnya bergerigi seperti ini adalah resistor atau hambatan. Kalau yang sejajar begini, satu yang panjang, satu pendek, itu sumber tegangan atau voltase. Lanjut. Nah, material-material apa saja dari hambatan itu? Ada 3. Material itu maksudnya bahan-bahan yang digunakan untuk membuat hambatan itu sendiri. Ada 3 jenis. Yang pertama ada konduktor, yang kedua isolator, dan ada yang namanya semikonduktor. Nah, adapun yang mempengaruhi besar atau kecilnya hambatan itu sendiri, yang pertama ada panjang kawat. Itu contohnya panjang kabel, kemudian luas penampang kabel, suhu dari kabel tersebut, bahan tersebut, dan sifat-sifat material. Kembali lagi kepada bahan yang digunakan tadi, seperti itu. Lanjut. Nah, di hambatan ini kita akan membahas 2. Hambatan kawat dan rangkaian dari hambatan. Nah, apa sih hambatan kawat itu? Hambatan kawat ini adalah sifat dari suatu kawat atau konduktor
Atau kawat itu bisa kita sebut dengan kabel yang menghambat aliran dari suatu arus listrik. Lanjut, persamaannya adalah R sama dengan Rho, ini yang kayak huruf P ini dibaca Rho, kali L kecil per A. Rho ini apa? Rho ini adalah hambatan jenis kawat. Jadi tergantung dari material yang digunakan apa. Itu adalah tetapan. Kemudian L itu adalah panjang kawat. Panjang satuannya adalah meter. A itu adalah luas penampang. Kalau di matematika luas itu L besar. Kalau di fisika luas itu adalah huruf A besar. Oke. Luas penampang maka satuannya meter pangkat 2. Nah, ini ada gambarnya, bisa dilihat. Misalnya ada kabel, kalau diperbesar begini bentuknya. Nah, kabel itu berbentuk seperti tabung. Maka panjang kabelnya disebut dengan L dan permukaannya itu kan berbentuk lingkaran. Kalau tabung itu kan berbentuk lingkaran ya. Permukaannya atau alasnya kadang berbentuk tabung. Nah, itu yang dianggap sebagai luas penampangnya atau penampang dari kabel. Seperti itu. Nah, karena bentuknya seperti lingkaran, maka luas penampangnya adalah luas lingkaran. Apa itu? Bagaimana rumusnya luas lingkaran? Itu pi R pangkat 2 atau 1/4 pi D pangkat 2. Oke. Di sini ada berbagai macam nilai dari hambatan kawat. Tergantung dari materialnya atau jenis bahannya. Yang pertama, kalau misalnya dia punya kabel atau kawatnya itu pakai perak, bahannya perak, maka nilai hambatan jenis yang digunakan adalah 1,59 kali 10 pangkat negatif 8. Ini adalah tetapan. Jadi kalau misalnya perak, hambatan jenis yang digunakan harus ini. Bagaimanapun soalnya kalau disebut bahannya perak maka dipakai 1,59 ini. Kalau misalnya bahannya kaca, maka yang dipakai antara 10 pangkat 9 sampai 10 pangkat 12. Dan jenis-jenis. Oke, lanjut ke contoh soal. Sebuah kawat tembaga, berarti bahannya tembaga, memiliki luas penampang 2 mm pangkat 2. Berarti yang diketahui luas penampangnya sudah diketahui, berarti kita tidak perlu cari lagi. A sama dengan 2 mm pangkat 2. Kita ubah dulu menjadi meter pangkat 2. Bagaimana caranya? Nah, kita ubah dulu ya. Caranya adalah kita turunkan nilai 2, kemudian kita kali dengan angka 10. Nah, kita lihat dulu nih. Kalau milimeter diubah ke meter, maka hasilnya adalah 10 pangkat minus 3. Kalau pangkat 2 berarti pangkatnya dari 10 ini dikalikan dengan 2. Jadi di sini minus 3 nantinya dikali dengan angka 2. Jadi milimeter pangkat 2 kalau diubah ke meter pangkat 2 sama dengan 10 pangkat minus 3 dikali dengan 2. Kalau pangkat milimeternya pangkat 3,
diubah ke meter pangkat 3 berarti minus 3-nya dikali dengan 3. Seperti itu. Maka yang kita pakai adalah minus 6. Jadi 2 kali 10 pangkat minus 6 meter pangkat 2. Lanjut. Panjangnya 2000 meter. Berarti L kecil sama dengan 2000 meter. Atau kalau diubah ke notasi ilmiah mengikuti tulisan yang di atas supaya memudahkan kita untuk menghitung. Jadi kita ubah nih. Caranya adalah kita pakai angka paling depan yang bukan 0. Jadi 2 taruh di depan dikali dengan 10 pangkat. Nah, kita hitung ini. Berapa angka nolnya? Nah, karena ini angka nolnya ada di belakang 2, ada 3 angka nolnya, maka dia positif. Jadi kita taruh pangkat positif 3 meter. Seperti itu. Kalau misalnya nolnya ada 4, berarti 2 kali 10 pangkat 4 meter. Lanjut. Hambatan jenisnya di sini sudah dikasih tahu, berarti hambatan jenisnya adalah rho 0,02 ohm meter. Kalau diubah jadi notasi ilmiah, kita cari angka yang bukan 0. Di situ angka yang bukan 0 adalah 2. Kita taruh paling depan, jadi 2 dikali. Kita lihat berapa angka di belakang koma. Di sini ada 2 angka belakang koma. Maka karena di belakang koma, beda sebelumnya positif karena tidak ada komanya. Karena ini ada komanya, maka dia negatif. Jadi 2 kali 10 pangkat negatif 2 ohm meter. Oke, jadi pengertiannya adalah R sama dengan rho kali L per A. Rho-nya 2 kali 10 pangkat minus 2 dikali L-nya 2 kali 10 pangkat 3 dan A-nya 2 kali 10 pangkat negatif 6. Kita coret yang bisa dicoret. Di atas ada 2, di bawah ada 2, jadi coret sama. Oke, tersisa 2 paling depan, berarti kita tulis 2 dikali. Sisanya 10 pangkat negatif 2 dikali 10 pangkat 3 dibagi, sisanya di bawah adalah 10 pangkat minus 6. Lanjut. Pertama kita tulis 2 dulu, karena satu-satunya yang bukan angka 10 adalah 2 itu. Kemudian dikali. Ingat kalau perkalian sama-sama di atas berarti pangkatnya ditambah. Kalau di bawah, kalau posisinya sama berarti pangkatnya ditambah. Kalau posisinya beda, yang atas, misalnya atas dengan bawah. Kalau bawah itu, maka pangkatnya dikurangi. Berarti negatif 2 ditambah dengan 3 dikurang dengan minus 6. Karena 3 di atas berarti tambah 3. Minus 6 di bawah berarti dikurang minus 6. Oke, minus kali minus adalah positif. Jadi 2 kali 10 pangkat negatif 2 tambah 3 tambah 6.
Negatif 2 tambah 3 adalah hasilnya 1. 1 ditambah 6 hasilnya 7. Berarti jawabannya adalah 2 kali 10 pangkat 7 ohm meter. Ohm meter. 7 ohm, bukan ohm meter ya. Lanjut. Oke, selanjutnya bahasan tentang rangkaian hambatan. Rangkaian hambatan ini ada 3 jenis. Ada seri, paralel, dan campuran. Kalau kalian masih ingat, di materi kelas 11 itu ada yang namanya pegas. Rangkaian pegas. Rangkaian pair. Ada seri, paralel, dan campuran juga kan. Ini konsepnya sama. Seperti itu. Oke. Rangkaian seri itu adalah rangkaian hambatan yang terpasang secara berurutan atau dalam posisinya segaris. Seperti dilihat pada gambar, ini ada R1, R2, dan R3. Lihat hubungannya. R1 segaris dengan R2, segaris juga dengan R3. Nah, inilah yang disebut dengan rangkaian yang seri. Untuk mencari hambatan totalnya bagaimana? Tinggal dijumlahkan saja semuanya. Kalau misalnya yang diketahui nilai hambatannya sama, berarti langsung dijumlahkan semuanya. Misalnya R1 1, R2 2, R3 3, berarti 1 tambah 2 tambah 3. Jadi R totalnya sama dengan 6. Contoh ini contoh. Oke, yang kedua adalah rangkaian hambatan yang paralel. Di mana rangkaian ini adalah rangkaian di mana hambatannya terpasang secara sejajar, berjajar atau paralel seperti gambar. Bersusun dia, tersusun. R1 di atas, R2 di bawah, R3 di atas. Nah, seperti itu yang namanya sejajar. Nah, berbeda dengan kalau seri, langsung dijumlahkan. Kalau paralel dia per, jadi 1 per R total sama dengan 1 per R1, 1 per R2, 1 per R3, dan seterusnya sebanyak berapa yang diketahui di soal. Seperti itu. Kalau ingat, kalau paralel 1 per, kalau seri itu langsung dijumlahkan. Kalau per, jangan langsung dijumlahkan nanti. Di atasnya jadi karena 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3, jangan nanti yang di atas langsung dijumlahkan semua. 1 tambah 1 tambah 1. Jawabannya 3 per. Di bawahnya juga dijumlahkan semua, tidak boleh begitu. Jadi harus dicari dulu FPB-nya berapa. Oke. Yang terakhir adalah rangkaian hambatan yang campuran. Kenapa disebut campuran? Karena terdiri atas yang seri dan yang paralel. Contohnya pada gambar ini ada R1, R2, dan R3. Jadi kita cari dulu yang mana rangkaiannya yang paling banyak hambatannya. Jadi kita fokuskan di sini R2 dan R3. Karena keduanya ini sejajar, maka keduanya ini disebut dengan rangkaian paralel. Kalau dicari nilainya berapa, berarti 1 per R2, 1 per R paralel sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3. Lalu kalau sudah dapat R paralelnya berapa, kita hubungkan dengan R1. Nah, jadi nanti R paralel ini jadi satu hambatan. Contohnya seperti ini. Jadi R1 terhubung dengan R2 dan R3. Dijadikan satu. Jadi itu nantinya jadi seri. Jadi nanti kalau sudah dapat R paralel, tinggal dijumlahkan. R1 ditambah R paralel. Berarti itu adalah nilai hambatan keseluruhannya. Seperti itu.
contoh. Karena di sini ada nilainya, jadi kita hitung saja. Coba yang pertama kita hitung yang paralelnya. Jadi 1 per RP sama dengan 1 per R2 tambah 1 per R3. 1 per R paralel, 1 per RP, 1 per 3 sama dengan 1 per 2 tambah 1 per 6. Kita cari FPB-nya berapa? Antara 2 dan 6. FPB-nya untuk 2 dan 6 itu adalah 6. Kenapa langsung 6? Kita lihat saja. 2 di perkalian 2 itu pasti ada nanti hasilnya 6 kan? Jadi kita pakai itu saja. Karena dia 6 itu adalah kelipatan dari 2, maka kita pakai nilai 6 ini saja sebagai FPB-nya. Seperti itu. Kalau misalnya beda 2 dan 3, maka kita harus cari FPB dari 2 dan 3 itu dulu, baru bisa dilanjutkan. Kalau ini, karena kita sudah tahu 6 itu adalah kelipatan dari 2, maka kita langsung pakai saja nilai 6 ini. Gitu caranya. Oke, 6 kita dapatkan untuk jadi penyebut. Cari pembilang baru berarti 6 dibagi 2, 3 dikali 1, berarti 3. Pembilang barunya kita taruh 3, ditambah 6 dibagi 6 adalah 1 dikali 1. 1 kali 1 adalah 1, berarti 3 tambah 1. Jadi 1 per RP sama dengan 3 tambah 1 adalah 4 per 6. Nah, karena yang kita cari adalah RP, sementara di sini masih 1 per RP, jadi kita kali silang. Jadi RP sama dengan RP kali 4 sama dengan 4 RP atau RP dikali 4 sama dengan 1 dikali 6. Di sini Ibu langsung taruh 1 kali 6 itu kan 6, jadi Ibu taruh langsung 6. Yang dicari RP berarti 4-nya harus kita pindahkan ini. Bagaimana caranya? Nah, karena ini perkalian, 4 dan RP itu adalah perkalian, maka 4 kalau dipindahkan, maka lawan dari perkalian adalah pembagian. Jadi 6 dibagi 4. Kita sederhanakan, di atas bisa dibagi 2 atau 3. Tidak, kalau bisa berarti 6 bagi 2 adalah 3. 4 bagi 2 adalah 2, berarti 3 dibagi 2. 3 bagi 2 sama dengan 1,5. Berarti untuk R paralel ini nilainya adalah 1,5 ohm. Jangan lupa satuannya. Nah, sementara kita cari keseluruhan kan, yang belum itu adalah R1. Jadi kita langsung cari saja R total sama dengan R1 ditambah dengan R paralel tadi. R1-nya adalah 4 ditambah RP-nya adalah 1,5. Maka rangkaian total ini nilainya adalah 5,5. Oke, di sini latihan. Jadi di sini latihannya adalah latihan menganalisis rangkaian. Jadi di sini ada beberapa rangkaian, ada 7 buah rangkaian yang kita harus analisis. Termasuk campurankah, serikah, atau paralelkah, seperti itu. Nah, kalau untuk nomor 6 kayak ini, nomor 1 misal ada R1, R2, R3. Jadi di sini karena ada nilainya, jadi silahkan mencari hasil akhirnya.
Untuk nomor 2, 3, 4 juga begitu, 5, 7 juga begitu. Sementara nomor 6 ini tidak ada nilainya, jadi kalian tentukan saja yang mana saja seri dan yang mana saja paralel. Seperti itu. Atau kalau kalian tidak puas dengan yang seperti itu, kalian mau cari juga nilainya berapa, misalkan saja kalian pakai pemisalan, R1-nya misalnya 1 ohm, R2-nya 1 ohm, dan seterusnya. Terserah kalian. Oke, contoh. Sini pakai contoh yang nomor 7 yang paling susah. Supaya nanti kalian bisa coba juga. Coba kerjakan yang lebih mudah. Nantinya 1-6 kan. Oke. Yang pertama kita fokus ke yang paralel ini dulu, R3 dan R4. Dia paralel. Maka R1, R2 dan R paralel itu nantinya adalah rangkaian seri. Ini jadi nomor 7 ini termasuk dalam rangkaian campuran. Oke, kita hitung sekarang berapa nilainya. Untuk yang rangkaian paralel berarti 1/Rp sama dengan 1/R3 ditambah 1/R4. 1/Rp sama dengan 1/R3-nya 4 ditambah 1/R4-nya 8. Oke, kita fokus langsung saja. Karena 8 itu adalah kelipatan dari 4, jadi FPB yang kita pakai adalah angka 8. Jadi 1/Rp sama dengan tarik pernya yang panjang, kita pakai penyebutnya 8. Oke. Pembilangnya bagaimana? Berarti kita pakai 8 dibagi 4 dikali 1 adalah 2 ditambah 8 bagi 8 dikali 1 adalah 1. Jadi 1/Rp sama dengan 2 tambah 1 adalah 3/8 tetap. Kemudian dikali silang, jadi 3Rp sama dengan 8 kali 1 atau langsung saja 8. Kita pindahkan angka 3-nya jadi Rp sama dengan 8/3. Berapa itu? 8 dibagi 3. 2, 2,7 ohm. 2,67. Jadi Ibu pakai satu angka di belakang koma, maka jawabannya adalah 2,7 ohm. Seperti itu. Lanjut kita cari yang terakhir. Yang serinya atau hambatan totalnya. Jadi R1 ditambah R2 ditambah dengan R paralel. Oke, R1-nya 2 ditambah R2-nya 3 ditambah R paralelnya 2,7. Jadi 2 tambah 3 adalah 5 ditambah 2,7. Hasilnya adalah 7,7 ohm. Seperti itu caranya. Jadi kalian analisis dulu yang paling banyak, yang paling memungkinkan, yaitu yang paralel dulu yang kalian cari. Seperti itu. Oke, di sini ada latihan B tentang menghitung kawat
menghitung hambatan kawat penghantar. Kan tadi sebelumnya itu Ibu sudah kasih contohnya. Jadi silahkan di sini kalian coba kerjakan latihan B ini. Oke. Thanks. If you have any question, just type your question and send to me via WhatsApp. Dan sekian video kali ini. Silahkan lanjut ke video selanjutnya mengenai hukum Ohm. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.